hari ini luar biasa ini ya. Saudara kalau bisa nangkep ini semua ini luar biasa ini, karena itu tema yang bagus sekali, pikiran Kristus. Oke. Kita perlu mengerti pikiran Kristus, bagaimana Kristus berpikir. Seperti itulah kita mestinya berpikir. Pikiran-pikiran ini kita selalu ada tolok ukurnya, ya, ada acuannya. Semua itu begitu. Ya. Ketinggian maka diukur dari tinggi air laut. Nah, kita di sini ya nyanyi, maka ada nada acuannya. Main musik juga. Kenapa pada pakai ini semua? Ear monitor, karena ada acuannya, temponya harus pas, ya. Ada aba-aba dikasih tahu, nah, semua itu ada acuan. Nah, pemikiran kita, firman Tuhan ini yang akan kita bahas, mestinya mengacu kepada pikiran Kristus. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak bisa mengukur pikiran hanya berdasarkan nilai-nilai zaman. Semangat hidup seperti itu membawa kita untuk tidak lagi melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Seperti misalnya pesta pora, mabuk-mabuk dan sebagainya. Ya. Artinya kalau kita ini tidak mengacu kepada pikiran Kristus, bukan hanya masalah pesta pora dan mabuk-mabukan. Di luar itu pun demikian. Semua yang kita lakukan itu mestinya itu mengacu kepada pikiran Kristus. Saudara tahu, ya, ada sebuah buku yang bicara soal 7 dosa maut. Nah, salah satunya itu rakus. Ya. Rakus juga ternyata itu dosa. Saudara tahu, ini anak-anak muda yang umur 30-40, saudara, kalau nanti saudara rakus, saudara, nanti umur 60 ketahuan itu, saudara, ya. Asam uratnya tinggi, ya. Terus apa lagi? Kolesterol, apalagi? Kita pada tahu semua. Jadi bukan hanya masalah kayaknya ini kok, ya memang ya itu, tapi hal-hal yang kecil-kecil juga begitu. Tapi kalau kita ya menjalani hidup ini, semuanya ini berdasarkan kebenaran, bukan perkembangan zaman. Ini zaman ini, saudara, mana ada zaman saya waktu kecil itu makanan-makanan yang seperti sekarang ini, ya. Semua siap saji semuanya begitu, saudara. Enggak ada tuh. Itu jarang zaman saya waktu kecil itu pergi ke restoran, saudara. Sekarang kita ini semua diberikan hal-hal yang begitu ini ya, membawa kedagingan kita ini jadi melampaui batas yang semestinya. Saudara, kita diajarkan Filipi 2 ayat 5 dan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan. Katakan dulu sama-sama, pikiran, perasaan. Saudara, ini harus dipahami begini. Pada waktu kita akan bertindak, maka itu dari pikiran, ya, kita akan bertindak. Tetapi itu semua diawali dari perasaan. Ya, misalnya begini. Ya, saudara, tiba-tiba nih misalnya ada seseorang yang saya marahin, ini mohon maaf saya contohin ya, kalau nggak dicontohin saudara nggak kebayang gitu ya. Saya lebih suka gitu, seniman tuh begitu, saya lebih orang seni. Jadi kalau orang lain, malah tolong misalnya begitu, kan tersinggung misalnya, kenapa? Mulai dia mikir kan, kurang ajar nih orang, betul? Kurang ajar. Nah, ketika pikiran itu, ini sudah pikiran yang diubahkan, yang sudah mengalami proses, maka tindakannya akan berbeda, saudara. Ya, akan berbeda. Saya kasih contoh satu lagi. Ya, misalnya seorang anak kecil, dia bawa minuman teh manis panas gitu kan, nggak panas sekali, nggak mendidih, panas. Ya senggol kita gitu. Ini anak kecil. Senggol tuh, apakah langsung kita gaplok itu anak kecil? Yang pipinya itu segede tangan kita, gede, bang gitu kan? Kan enggak, pikiran kita enggak ke situ. Tapi kalau ada orang ya, yang kita enggak kenal, enggak apa gitu kan, tiba-tiba kita disiram air panas begitu, ya, disiram gitu sampai karena dia main-main begitu, kita kan bisa marah. Saudara lihat, pikiran ini bisa membawa sesuatu, kok kita bisa yang ini enggak, yang itu enggak. Karena itu menjadi kalau kita sudah berjalan bersama Kristus,
maka itu akan menjadi habit. Pikiran kita ini tidak mengambil keputusan-keputusan yang di luar semestinya. Karena kita sudah terbiasa sama anak kecil itu penuh kasih sayang, jadi tapi ketika kita berhadapan dengan dunia ini, itu menjadi berbeda. Saya naik mobil begitu, sekolahan, yang sananya udah makin-makin, begitu semua saudara. Saya mau balas gitu semua. Kan kadang-kadang kalau udah begitu tuh udah nggak sempat mikir ya, automatically mau keluar. Tapi kalau kita sudah mempunyai pikiran Kristus, kayak ada rem itu saudara. Ada Roh Kudus yang nahan. Baru pikirannya normal lagi saudara. Tadinya udah mau ini ya, saudara lihat itu. Makanya kalau kita ini dengan pikiran Kristus itu akan berbeda saudara. Jadi saudara lihat di sini, ini ada jiwa, tubuh, jiwa dan roh. Mana? Di bawah, tengah. Ini. Ya, nah jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah pikiran kita itu ada di jiwa, ya, di pikiran, ya. Jadi dari perasaan kita ini, ya, nanti akan dieksekusi lewat pikiran. Ini pikiran yang mengeksekusi. Apakah perbuatan kita menjadi salah atau tetap di dalam kebenaran? Ya. Eksekusinya itu ada di pikiran. Nah, apakah pikiran kita mau melakukan hal-hal yang baik? Ya? Berpikir seperti Kristus berarti melihat hidup kita dari perspektifnya. Itu berarti kita bersedia meletakkan kepentingan pribadi kita untuk menghormati Allah dan melayani sesama. Kita bersedia merendahkan diri kita bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Memiliki pikiran Kristus bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah panggilan yang tinggi dalam hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berusaha untuk selalu merenungkan dan menerapkan ajaran Filipi 2 ayat 5-8 dan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi saksi yang setia bagi kasih dan kebenaran Kristus di dunia ini. Dengan menundukkan pikiran kepada Kristus, kita akan mencapai pemahaman yang lebih benar tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita melihat di 1. Betapa agung dan tingginya pikiran Kristus. Ya, Mazmur 119 dan 19. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Saudara, lihat begini. Apa yang Tuhan lakukan itu sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pada waktu murid-murid itu 5.000 orang ya mendengar pengajaran Yesus Tuhan. Maka pada waktu itu tadi kan kita lihat tentang pikiran dan perasaan. Pada waktu Tuhan Yesus merasa, ini kasihan nih orang ini belum pada makan kan begitu kan. Nah kemudian Tuhan Yesus memberikan pemikiran, perintah, ya pikiran, dia bilang kepada murid-murid, kasih mereka makan. Belum kalau secara pikiran kan saudara ini mau makan dari mana kan murid-murid tanya, ini dari mana? Ini begitu banyak. Nah lewat pikiran inilah saudara, ketika mereka menaati apa yang Tuhan Yesus pikirkan untuk orang-orang ini, maka apa yang mereka lakukan itu terjadilah mujizat Tuhan. Kalau kita hanya berpikir menurut pemikiran kita tanpa menempatkan kepada pikiran Kristus, maka itu menjadi sesuatu yang mustahil. Maka dalam proses kehidupan kita tidak akan terjadi hal-hal yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Makanya pemikirannya, saudara, saya juga waktu dari berhenti merokok itu begitu, ya. Dan saya dulu dari SD itu merokok, SD, SMP, SMA, segala jenis rokok saya isi. Waktu Tuhan ngomong sama saya, ya, ini saya persingkat ya, waktu saya berangkat Komsel, ya saya masih merokok nih, bayangin ke Komsel bawa rokok sudah. Itu pimpinan, wakil, itu anggotanya itu saya tawarin semua tuh. Ini kacau nih satu nih. Itu saudara, tapi waktu perjalanan itu, ini Tuhan ngomong di kuping saya.
buang. Kedengeran di sini. Kedengeran, audible. Ini otak saya nih bilang gini, Tuhan baru satu nih, saya bilang, Mas ada 2 batang nih, baru satu nih, gini, ambil gini kata, itu suara sekali lagi, buang. Ini pikiran kita ini, sukanya maunya ini tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Tuhan memberikan kesanggupan bagi saya untuk bisa berhenti. Sejak detik itu sampai sekarang saya udah gak pernah merokok. Tapi apakah proses itu hanya begitu? Oh enggak. Besoknya saya ikut teman-teman saya yang biasa ngerokok sama-sama, nawarin lagi. Ini otak mikir lagi nih. Tuhan kan bukan saya yang beli nih. Teman saya yang beli, gak apa-apa dong. Sudah, ini otak nih kacau kan, sudah. Pikiran-pikiran yang mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita harus meletakkan ini pada Kristus Yesus Tuhan. Karena dia Allah yang maha besar. Nih, yang muda-mudi. Ya. Oh, kalau udah umur mau 30 kan mulai kan, mana pacar kamu? Gitu kan, mana? Orang tua juga nanya kali ya, kamu gak malam minggu? Gitu kan, saudara kan? Wah, itulah pemikiran-pemikiran. Tetapi saya mau tanya dulu sama saudara kan. Saya ini waktu mau pacaran sama istri saya, sebelum jadi istri saya kan mau pacaran, ini pikiran ini kan, wah gue mau pacaran. Terus gue kepengen, aduh ini cewek gini, ini cewek gini. Kemudian Tuhan ngomong sama saya. Tuhan bilang gini, mestinya anak Tuhan itu pacaran sekali jadi. Mestinya anak Tuhan pacaran sekali jadi. Coba saya mau tanya, saudara jawab ya. Kan saya kan misalnya ada seseorang naksir nih. Terus kan dia berdoa dong, betul nggak? Lu makan aja berdoa, betul nggak? Makan itu kan besok udah selesai gitu loh. Makan hari ini besok kan selesai kan. Emang calon istri untuk makan terus untuk berapa tahun? Hah? Istri untuk berapa tahun? Seumur hidup, makanya doanya yang bener dong gitu dong kan. Masa mau makan berdoa, mau cari istri nggak pakai berdoa? Gimana bro? Aduh, berdoa. Seandainya salah, ternyata ceweknya nggak mau diputusin gitu kan. Yang salah suara Roh Kudus atau kuping kita? Hah? Makanya saudara ini pikiran ini suka ini taruh dulu gitu. Saya waktu itu Roh Kudus ngomong begitu, ya udah saya tunggu dulu. Maunya saya tabrak langsung saudara. Menggebu-gebu saudara, ya kan? Menggebu-gebu saudara. Pikiran kita dalam segala aspek, bukan hanya itu saudara. Dalam segala aspek. Dalam pekerjaan, dalam usaha. Ya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Jadi rancangan Tuhan seperti itu. Saya kan dulu kerja. Saya kerja di perindustrian Ganda. Waktu kecil bapak saya ngomong sama saya. Waktu kecil dia bilang, kamu nanti jadi pendeta ya. Nggak mau. Anak kecil ngomongnya gitu kan. Nggak mau. Pendeta mah nggak ada duit. Dia bilang gitu saudara. Saya ngomong apa adanya. Ibu saya bilang gini, kamu jadi dokter. Ya jadi dokter aja ya. Gitu. Saudara, rancanganmu bukan rancanganku. Ternyata sekarang saya jadi pendeta. Padahal waktu kecil saya paling ngebantah. Oh, saya nggak tahu saudara. Amin. Ya, terjadi besok apa, tahun depan, 10 tahun, 20 tahun kita tidak tahu. Tapi marilah kita bawa semuanya itu ke hadapan Tuhan. Membuat rencana untuk masa depan adalah baik. Menentukan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan juga adalah benar. Namun kita harus menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia merencanakan jalan hidup, tidaklah mungkin bagi kita untuk menentukan masa depan hanya dengan keyakinan sendiri. Siapa yang tahu tahun depan Indonesia bagaimana? Siapa yang tahu? Ya. Ada gempa nggak nanti tahun depan? Ada gempa besar nggak? Di mana? Bagaimana? Kita kadang-kadang ada gempa di sana. Ada gempa. Kita nggak tahu. Inilah manusia. Kehidupan tidaklah sesederhana prinsip menghitung 1 ditambah 1 adalah 2. Dan kita perlu menyadari bahwa jauh di atas dan jauh yang
melampaui pikiran kita, ada faktor rancangan Tuhan. Jadi ada proses, saudara. Proses memiliki pikiran Kristus. Efesus 4, 23, 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dibaharui di dalam roh. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Tetapi kita juga dibaharui di dalam pemikiran. Pemikiran-pemikiran kita ini dibaharui menjadi sama seperti Kristus. Pikiran-pikiran yang benar. Dan begitu kan kadang-kadang ya. Sejauh misalnya ini cara beribadah yang baik gitu saudara ya, kan ini dipikirin saudara ya. Saya lihat tadi gaya-gaya WL Sigennya ini ya, gaya milenial ya. Loh, mana ada dulu WL kayak begini? Ya, pakaiannya, celana jeans, nggak boleh dulu, nggak boleh. Naik ini nggak boleh. Inilah gaya zaman sekarang. Pemikiran-pemikiran yang artinya nggak keluar dari batas, ya nggak apa-apa. Modelnya nggak apa-apa ya. Saya lihat ukuran ininya ada di atas bajunya gitu, jadi begini. Keren kan? Betul lah. Tetapi ini ada baju zaman now yang menurut saya tidak sesuai lah. Jangan semua diturut-turutin. Lo tahu baju cewek zaman now? Baju sama rok musuhan. Yang baju naik ke atas. Gue gak mau deket-deket sama dia. Naik ke atas. Yang roknya juga. Gue gak mau deket-deket sama turun ke bawah gitu saudara. Jadi yang diturun kan gak sesuai Alkitab itu kan. Naik diturun saudara. Gak sesuai ya saudara. Jangan semua ditiru-tiru lah. Begitu dong. Amin. Saya mah kalau di sini mah ngomong aja. Ntar juga saya pulang. Jangan semua ditiru-tiru, gitu loh. Ya, kita harus belajar, kita punya wibawa, karena kita ini kan warga kerajaan Allah. Amin. Saya dari kecil tuh begitu sudah. Lo mau berteman sama gua, ayo. Nggak mau berteman, ya udah. Tuhan kasih teman yang baru. Amin. Ini kan teman-teman saya semua. Coba kalau enggak, dulu saya ada di mana? Aduh saudara, waktu saya SD saudara, itu dikasih uang ongkos naik bus, itu saya jajanin saudara. Jadi pulang nggak ada ongkos saudara, naik aja bus, ya itu di Cilandak naik bus aja, nggak ada uang kan dimarahin sama kondekturnya. Kadang kita ini ya kadang nggak marah sampai marah sekali, tapi kadang-kadang kondekturnya marah, kita ditendang gitu kan. Oh tunggu, kita tandain itu bus, yang lewat kita sabit saudara, tipu gitu. Sekali waktu saya sabit gitu saudara, itunya datang dari depan, dia bukan dari belakang, dari depan, tiba-tiba udah dekat saudara, kabur lah kita saudara, lari sekencang-kencangnya, tapi udah masuk daerah kita balik, kita mau lawan itu, aduh saudara, kacau lah saudara, pemikiran yang akhirnya merusak. Saudara, kita harus belajar, anak-anak kita semua, ya, diajarkan tentang kebenaran firman sehingga pikirannya itu bisa dikuduskan Tuhan. Amin. Semua itu ada proses. Saudara jangan merasa ya kalau kampusnya itu walaupun kamusnya pakai nama K gitu, saudara tahu maksud saya K? Kampusnya pakai nama K, belum tentu saudara. Saya aja yang terkaget-kaget saudara dengar anak-anak kampus itu cerita saudara. Saya yang terkaget-kaget. Kok bisa? Karena pemikiran-pemikiran yang harusnya sesuai firman Tuhan, pikiran Kristus itu sudah dinodai dengan dunia ini saudara. Karena itu kita belajar mengambil keputusan itu ditentukan di dalam pikiran kita. Nah pikiran kita ini harusnya mengikuti pikiran Kristus. Ini begini. Sekali waktu saya mau KKR di Manado, ya kemudian WL pilih lagu. Siang-siang mau KKR malam, WL pilih lagu, musiknya kaget, loh. Gua nggak mau, lu baru ngasih tahu sekarang gitu kan. WL bilang gua sudah berdoa, itu lagunya, nggak mau gitu kan.
Sampai 1 jam menjelang KKR ini masih gontok-gontokan ini saudara. Kan ini gimana sih mau KKR bikin orang bertobat, nah ininya nggak bertobat gitu saudara. Bagaimana saudara? Ngotot gitu, well, gue udah berdoa itu lagunya, pemain musik agak gitu. Begitu saudara. Saya sampai bingung ini gimana ini? Ya Tuhan kasih hikmah. Dia bilang coba ajak ngomong mereka. Dia ajak ngomong. Roh penurut tapi daging begitu ya. Saya ajak ngomong gini. Ini kan kalau orang udah marah-marah gitu kan hati kan ya. Kan tadi kan kita bicara pikiran dan perasaan Kristus ya. Ini perasaan. Ini perasaannya kan udah dongkol nih kan. Enak aja lo pilih-pilih lagu kan gitu kan. Lo mestinya ngikut dong. Ini kan udah gua otoritas gua, kan gitu kan. Untuk-untukan saya bilang begini, udahlah. Kita ini mau KKR kalian ini gini gimana sih? Saya bilang gitu. Mau nggak berdamai, saling mengampuni? Mau nggak? Roh penurut daging lemah. Kamu mau nurut nggak? Rohnya mau nurut nggak? Mau bang. Mau. Kalau soal perasaan kesel mah nggak usah diiniin, biarin aja. Yang penting kita ngikut Tuhan di pikiran nih. Betul kan? Nih, saudara ya. Kalau saudara misalnya sekali waktu nyontek ketahuan, ya, misal ditempelin sama gurunya. Zaman sekarang nggak ada, dulu mah ada. Zaman saya mah ada, sekarang mah nggak ada. Misalnya ditempelin, gitu kan, Terus diampuni dan mengampuni gitu. Sakitnya hilang apa enggak? Kan udah ditempelin. Sakitnya hilang apa enggak? Ya enggak lah, itu soal perasaan. Yang penting hati kita mau mengampuni, yang penting pikiran kita mau kembali seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara bisa melihat itu. Daging ini bisa membawa kita jauh kepada Tuhan. Itu makanya di Yohanes 6 Tuhan Yesus bilang, daging ini sama sekali tidak berguna. Maksud, jangan kita sampai kerosok dalam hal-hal yang akhirnya terbawa kepada hal-hal daging. Lebih banyak kita harus mengambil keputusan kepada apa yang Tuhan katakan di dalam diri kita. Roh kita menjadi baru. Sama sekali dan ketika pada waktu lahir baru. Tetapi pikiran kita dibarui bertahap. Ya. Pikiran kita diperbarui bertahap dengan cara percaya dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga pikiran dan logika kita diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Ini suatu proses yang kecepatannya tergantung dari masing-masing yang mau hidup dan pimpin roh. Ya. Jadi dalam pergumulan itu nanti kita akan mengalami proses. Apakah pikiran kita semakin dibaharui. Sehingga kalau pemikiran kita ini sudah menjadi baru, itu akan berbeda. Ini kan kita baru COVID ini. Ya. Ada seorang anak Tuhan, ya, suami istri. Kemudian tentu mengalami kesulitan keuangan. Terlalu banyak lah kemarin yang mengalami kesulitan keuangan. Ya, ada yang sampai tutup toko, ya, pom bensin tutup, bioskop tutup, banyak lah ya. Nah, suami istri juga mengalami pergumulan yang berat. Ya. Duit udah sedikit sekali keuangannya. Ya. Nggak nyampe juga 1 juta, saudara. Udah tinggal sedikit. Mereka juga udah bingung. Tiba-tiba dia dikontak sama satu orang untuk mencari pengadaan, bukan masker, yang baju itu. Baju apa sih itu namanya itu? APD. Nah, saudara, ini kontraknya gede, saudara. Kontraknya gede. Jadi dia berusaha, akhirnya dapat lah gitu ya. Saudara dapat. Ya, dapatlah mereka persennya itu lumayan gede, saudara, ya, dapat persennya itu. Tapi setelah itu tiba-tiba mereka udah gak pesan lewat dia lagi, potong kompas begitu, saudara. Secara manusia, secara bisnis ini kan emosi orang, enak aja loh kan gitu. Tapi saya salut ini suaminya nih punya pikiran yang berbeda. Dia bilang begini, ya sudah, berkat Tuhan cukup memang sampai di sini. Nanti ada berkat Tuhan lagi yang lain, ya. Walaupun dipotong kompas, tapi dia tidak emosi. Saudara, di dalam dunia usaha, saudara, kadang kita mengalami seperti itu. Orang sarapan pagi, terus nanti siang kita makan apa nih? Siapa yang kita makan? Katanya begitu, saudara. Pagi ini makan sarapan, siang nanti siapa yang mau kita makan? Di dalam dunia itu seperti itu. Dalam dunia pekerjaan, saya juga dulu kerja, saudara. Juga seperti itu, saudara. Sikut menyikut dan lain sebagainya. Tetapi kalau pikiran kita ada sama Kristus, saudara. Saya mengalami itu, saya berdoa.
Saudara kira gampang, kagak. Saya masuk, saudara tahu bawahan saya ini, saudara, tiba-tiba jadi atasan saya, bawahan saya. Padahal saya sudah sampai jadi mengajar di perusahaan karena saya disekolahkan sampai ke Jepang. Saya ngajar, saudara. Tiba-tiba jadi seperti itu. Saudara, saya harus datang ke kantor tuh, saya doa. Tuhan, aduh, perasaan saya ini, nggak tahu lah kayak apa, saudara. Tapi saya bersyukur, ya, saya mau mengikuti Tuhan, saya tidak mau jadi emosi, saya hanya berdoa, dan saudara, mujizat Tuhan terjadi. Saya lagi jalan dulu, tiba-tiba ini persis di depan kantor bos saya. Dia bilang gini, taruh sini kamu, begitu. Siapa ini orang? Siapa ini? Itu bawahan saya, Pak. Tapi sekarang dia bikin, kok bisa begitu? Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba nggak sampai 2 minggu bisa berbalik lagi, saudara. Tiba-tiba saya jadi atasan itu bawahan saya. Itu kalau bukan karena mujizat Tuhan. Tapi pikiran kita taruh di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui rancangan hidup kita. Amin, saudara? Mereka yang mau bertekun untuk terus belajar firman Tuhan dan melakukannya, maka pikirannya terus-menerus diperbaharui. Menjadi pikiran Kristus. Melalui proses itu, makin diperbaharui. Dengan kata lain, kita makin menjadi seperti Kristus. Agar memiliki pikiran Kristus, maka yang pertama, terus membaca firman-Nya yang adalah pikiran dari Kristus. Terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lain. Terus melakukan kasih terhadap sesama. Karena Allah itu kasih. Maka kalau kita tidak mengasihi, maka justru kita menjadi tanda tanya. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah kita sudah lahir baru atau belum? Apakah kita mengenal Allah atau belum? Ya. Kalau kita tidak punya rasa kasih. Yang ketiga, mengenakan pikiran Kristus, 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mengenakan pikiran Kristus berarti kita berpikir dengan cara yang sama yang digunakan Kristus. Jika Kristus rendah hati, maka setiap muridnya seharusnya berpikir dengan caranya. Kesombongan seringkali terjadi karena kita merasa bahwa pikiran kita cukup untuk mengatasi semua persoalan hidup yang kita hadapi. Nah, saudara bisa melihat di sini bahwa bagaimana ketika kita mau mengenakan pikiran Kristus itu, ya, akan ada hal-hal yang menjadi hambatan. Salah satunya adalah seperti kalau Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, maka kadang kita ini menjadi hambatan. Nggak gampang ya, saudara ya. Kalau saudara dalam level hidup strata sekian, saudara harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak strata. Nggak gampang. Ini pikiran kita ini, saudara. Saya pernah ya, sesudah saya menjadi hamba Tuhan, saya kan dulu juga sebelum bekerja gitu, kan saya juga menjadi dosen di sebuah kampus di Bandung. Saya jadi dosen. Kemudian ketika saya jadi hamba Tuhan, saya mengajar di sebuah tempat pelayanan kayak sekolah Alkitab gitu ya, tapi di daerah. Jadi murid-murid itu dari orang-orang pegunungan, ya, dari ini datang ke situ, saudara, belajar. Saudara, waktu saya ngajar gitu, saudara, itu saya suruh baca Alkitab, bacanya begini, maka Abraham pergi. Saudara, saya pulang ke rumah, saya mau nangis, saudara. Aduh Tuhan, kok saya ngajar begini? Saya nangis, saudara. Aduh Tuhan, aduh. Pikiran saya nggak bisa mengerti, kok jadi begini. Saudara bayangin waktu Petrus dipanggil Tuhan Yesus. Dia kan orang hebat, pengusaha hebat. Dipanggil, dia mikir nggak? Nanti saya jadi apa gitu? Jabatan saya apa? Enggak ada bertanya seperti itu sama Tuhan. Dia percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, dia akan dipakai Tuhan. Amin. Murid-murid Tuhan dipakai Tuhan. Dia nggak mikir. Saudara, waktu saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, emang saya mikir, jadi apa? Saya berdoa tanggal 4 Desember tahun 89. Saya berlutut. Saya kalau udah berlutut di samping tempat tidur, itu bantal itu udah paling
ininya saya, kusuknya saya di hadapan Tuhan. Di bantal biasa saya meletakkan kepala saya udah berlutut saya di situ. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini kerja di perusahaan strategis negara. Pegawainya itu lebih 10.000 orang. Karir saya akan panjang. Ini pikiran saya. Ini rancangan di dalam diri saya. Karir saya panjang Tuhan. Ini perusahaan strategis. Kalau perusahaan strategis itu nggak boleh bangkrut. BI, ya, perusahaan senjata nggak boleh bangkrut. Itu perusahaan ini sudah strategis. Saya jadi berdoa, karir saya panjang Tuhan. Tuhan bilang begini sama saya punya perusahaan terbesar di muka bumi. Oh benar Tuhan. Ya. Itu semua gereja yang ada di gunung-gunung, yang ada di lembah-lembah, yang ada di kota besar, yang ada di mancanegara, yang ada di Cianjur, itu perusahaan kerajaan surgawi. Dan kalau saudara bergabung, kamu masuk dalam ini saudara, kamu akan menjadi manajer perusahaan surgawi. Gitu ya Tuhan. Iya, untuk itu saudara. Jadi saudara tahu, saya sekarang bekerja di perusahaan terbesar di muka bumi. Amin. Saudara, itu rancangan Tuhan. Saudara, saya ini kan ngajar praise and worship, ya, ngajar praise and worship. Jadi penyanyi-penyanyi apa semua itu saya ngajar udah banyak. Sekarang udah angkatan ke-64. Murid saya kalau di Indonesia udah 1.000 lebih. Kemarin 2 kali saya ke Amerika. Saya ke Amerika kemudian balik. Nah, kali kedua saya diundang khusus. Ada sebuah gereja di Amerika yang retreat praise and worship. Jadi saya berangkat. Kedua kali saya berangkat lagi khusus untuk ke retreat praise and worship. Saudara tahu begini. Di grup WA yang anak-anak saya didik ini saudara. Ini ada yang ngomong begini, saya juga bangun. Dia ngomong begini. Lu pada tahu nggak? Gitu. Lu Bang Batara ya, ngajar nyanyi aja keliling dunia. Katanya gitu sudah. Iya juga ya, saya pikir. Iya juga ya. Saya hitung-hitung ya juga. Ke Shenyang China, ke Korea, ke Jerman, ke Belanda, ya. Kemarin ke Amerika, mana-mana. Saudara, rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Amin. Siapapun saudara, di dalam tangan Tuhan, saudara jadi manusia yang luar biasa. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Allah kita Allah yang luar biasa. Ya, itu makanya kalau kita menaruhkan diri kita ke dalam pikiran Kristus, datang kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas diri saudara. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. How great thou art. Allah yang maha besar dan luar biasa. Amin. How great thou art. How great thou art. Kalau saudara tahu ya, kalau saudara punya bapak ya, punya bapak yang luar biasa penuh kasih, dan dia kalau itu kebutuhan yang memang saudara perlu pasti dikasih, betapa bahagianya kita. Amin. Ini saya anak kosan, saudara tahu anak kos. Kalau bapak dan ibunya datang ke kota Bandung, saya kan di Bandung, maka sukacita besar. Masuk ke mall, masuk ke makan semua saudara. Masih tunjuk-tunjuk, ada bapak saya. Amin. Saudara datang ke sini saudara. Ini rumah Tuhan. Ada bapak kita yang luar biasa. Waktu saya di Rock Cikarang, itu waktu saya waktu itu lagi ngurus visa. Saya ngurus visa Amerika itu ya. 3 kali saya gagal. 3 kali. Saudara kalau ngerti lah, gagal itu pasti butuh waktu berapa tahun lagi. Saya udah putus asa ya. Walaupun saya udah kemana-mana ke negara-negara, saya sampai bilang begini, sombong kali ini Amerika ini. Saudara, waktu saya lagi nyembah Tuhan begitu saudara, saya nggak minta Tuhan tolong enggak. Tiba-tiba roh yang di dalam seperti Roma 8 ayat 26, dia itu seperti bersuara. Saya cuma lagi nyembah gini, tolong saya Tuhan. Saya cuma gitu. Udah, dia lagi nyembah di rumah Tuhan. Jadi saudara kalau lagi nyembah di sini saudara, ya menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang terdalam dari diri saudara, Roh Kudus tahu itu, suara itu tahu. Walaupun kita nggak suarakan, tahu pergumulan yang berat. Saudara lagi bergumul di rumah tangga, saudara lagi dalam pergumulan, saudara lagi dalam pekerjaan, saudara
Ini suara ini akan keluar, saudara. Saudara walaupun menangis, saudara apa itu kan keluar, saudara. Minggu depannya saya ngurus, saudara, nggak nyampe 2 menit, saudara, lolos langsung. Masuk San Francisco, nggak nyampe 2 menit, semua tertahan ini, saudara. Saya sama istri saya udah tertahan semua, lama. Saya berdoa, saya lihat di sana ada officer orang bule muncul. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan yang itu aja Tuhan. Dipanggil sama si orang bule ini, sini. Langsung saya bilang, Mimi sini. Nggak sampai 2 menit lolos. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya Tuhan kita sama. Amin. Kita makan nasi sama, betul? Dari Tuhan kita dahsyat bagi saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itu akan terjadi asal kita punya iman dan kita berjalan sesuai dengan pikiran Kristus, maka itu juga menjadi bagian dari kita semua. Karena Dia Allah yang baik, Bapa yang baik. Paulus dalam nasihat ini mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus diperoleh oleh seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan mengizinkan Dia untuk tinggal dan memerintah dalam hidupnya. Disitulah Kristus berkarya, bahkan orang tersebut memiliki pikiran Kristus. Artinya, orang yang memiliki pikiran Kristus, ia memiliki hikmat Allah, mengerti apa yang tidak dipahami oleh manusia duniawi, dan yang di dalamnya ada Roh Kristus yang menyelidiki segala sesuatu. Ya. Memerintah artinya bukan hanya di dalam pikiran, tapi ini menjadi bertindak lewat pikiran yang sudah diubahkan menjadi pikiran Kristus, maka tindakannya tindakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi setelah mengalami proses, kita mengalami itu, saudara, tindakan kita. Pemerintah, gitu kan? Indonesia pemerintah, maka dia memberi perintah. Kita mestinya nurut, kan begitu, saudara? Betul nggak? Regulasi-regulasi pemerintah diberi perintah, mestinya nurut. Ini kadang-kadang orang diberi perintah nggak nurut, kan begitu. Pemerintah itu beri perintah. Nah, Kristus di sini memerintah dalam diri kita sehingga kita melakukan, bertindak sesuai dengan pikiran Kristus. Saudara percaya itu terjadi, maka mujizat Tuhan ada dalam hidup kita. Warga kerajaan Allah adalah orang yang hidup di dalam Kristus sehingga harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Orang yang hidup dalam Kristus ditandai dengan pola hidup yang terus-menerus memberi nasihat yang mendidik, mengoreksi, dan membawa orang lain kepada kebenaran firman Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, orang yang di dalam Kristus juga ditandai dengan perilaku senantiasa memberi kasih yang tulus terhadap sesama. Juga terus ada dalam persekutuan yang erat sebagai saudara seiman dalam Kristus. Pikiran tersebut akan terus ada jika pikirannya ditundukkan pada Kristus. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, saya kasih ilustrasi satu terakhir. Kalau kehidupan kita ada berjalan bersama Kristus, maka kasih Tuhan, pernyataan Tuhan, pimpinan Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi waktu saya ini sama pacar saya ini dulu ya, dia tuh guru sekolah minggu. Jadi saya pimpinan persekutuan. Jadi punya hak untuk melihat apakah yang diajarkan, gitu kan? Apa yang terjadi di sekolah minggu itu. Padahal nggak ada perlu-perlunya, saudara. Tapi saya hadir. Saudara tahu siapa yang saya mau lihat? Gurunya. Gitu, saudara. Tapi kalau pulang saya nganterin anak-anak sekolah minggu ini, saya anterin. Ada satu anak sekolah minggu ya, saudara. Itu kalau nyembah Tuhan tuh, gitu, saudara. Teman-temannya tuh ngebully gitu. Gitu. Nah waktu pulang saya anterin, dia umur kira-kira 5 tahun, jadi gitu di samping saya begini. Saya nyetir mobil, yang kakak-kakaknya di belakang. Kakak-kakaknya ini ya pada umur-umur lah belasan atau semua gitu ya. Nah terus yang kakak-kakaknya bilang begini, ya, belasannya bukan belasan 18, bukan ya, 10, 11, 7, 8. Terus yang kecil ini bilang, nanti kita lewat jalan ini, kita lewat. Yang kakak-kakaknya lebih ngerti jalan, dia bilang enggak lewat, goblok lo, dia dibully, goblok.
Saudara, ini anak kecil mikir menurut pikiran dia. Mikir menurut pikiran dia. Dia ngomong. Yang kakak-kakaknya mikir dia udah lebih ngerti menurut ukuran pikiran manusia. Tapi karena saya sayang sama ini anak, itu mobil saya puter-puter. Puter-puter tuh kasih lewat jalan yang dia mau. Akhirnya lewat, dia lompat, lewat, gitu. Kakak-kakaknya pada bingung, kok jadi lewat jalan sini. Saudara, kita ini sama Tuhan tuh begitu. Pikiran kita ini terbatas. Tapi kalau Tuhan sayang sama kita dan kita sayang sama Tuhan, ya, Tuhan akan bela kita. Amin. Sama kalau orang mau tangking hujan itu, menurut Badan Meteorologi Geofisika udah pasti hujan. Awan pekat sudah, hujan pasti, kan begitu. Waktu kami ini di Singapura, kan nanti bulan Desember kita berangkat lagi tim nyanyi di Singapura. Saudara, berdasarkan berita di koran itu, hari itu kan hujan. Nah, waktu kami gladi bersih, ini kan open air, saudara. Di jalan di atas Orchard Road itu. Udah rintik-rintik hujan, jadi waktu kami gladi bersih harus masuk ke tenda, saudara. Terus mau berdoa di situ. Saudara, jujur ya saudara ya, saya mau mimpin doa. Ini secara daging saudara, ngeper saudara. Mau doa gimana ini sudah, Tuhan ya saya kuatkan dalam nama Yesus saudara. Dalam nama Yesus, hujan minggir. Saudara. Saya taruh pikiran saya menurut pikiran Kristus. Pokoknya berdoa aja. Dan Tuhan yang ngatur alam ini. Saya yang nyetir mobil, dia mau saya turutin. Kan begitu saudara? Ya, kita kan tinggal berseru aja. Untuk sesuatu hal yang baik. Dalam nama Yesus. Pikiran kita taruh dalam pikiran itu kebenaran firman Tuhan. Kita untuk sesuatu yang baik. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Saudara sakit. Menurut pikiran. Menurut hasil lab. Menurut hasil ini. Waduh. Ya sebulan lagi lah. Ya. Tapi kalau kita taruh pikiran kita dalam itu sudah banyak kesaksian saudara. Bagaimana orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Menaruh pikirannya ditaruh semua. Di hadapan Tuhan. Maka mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu Tuhan. Yang berpikiran seperti Kristus Tuhan. Dan bertindak. Melakukan apa yang benar sesuai kebenaran firman. Di tengah zaman yang bergejolak seperti ini Tuhan. Di masa depan yang juga kami tidak tahu. Tapi rancangan Tuhan baik bagi kami. Kiranya Tuhan kami berdoa. Baik kami, baik keluarga kami, anak-anak kami. Semua ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami yang baik. Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa. Sama-sama berkata,